Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu Santo Dominikus adalah pendiri dari Ordo Pengkhotbah. Kalau orang mendengar kata pengkhotbah atau khotbah, mungkin pikirannya akan tertuju pada orang yang mewartakan, berkata-kata. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan kepada kita bahwa khotbah yang hidup adalah khotbah yang dilaksanakan. Hari ini kita mendengar bagaimana Petrus mendapat dua reaksi yang berbeda karena jawabannya yang berbeda. Ia kagum karena Yesus dilihatnya sebagai sosok Mesias yang membawa kehidupan. Tetapi di sisi yang lain, ia kemudian menjadi pribadi yang cemas atau mengatakan kepada Yesus sekali-kali hal itu tidak terjadi. Karena Yesus mengatakan bahwa hidup itu, keselamatan itu diraih melalui kepengorbanan, dan pengorbanan itu membawa ia kepada kematian. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan tidak pernah boleh dilepas pisahkan dari pengorbanan, dan tiada keselamatan yang diperoleh tanpa memikul salib. Maka pengorbanan dan salib bukanlah suatu kematian yang menuju pada kebinasaan, tetapi adalah suatu tindakan yang menyuburkan kehidupan. Maka mari saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita berusaha untuk mengambil tindakan-tindakan pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai murid-murid Tuhan, itulah jalan yang mesti kita lalui bersama. Semoga Tuhan yang telah memanggil kita juga menguatkan kita di jalan panggilan ini, terutama dalam tindakan-tindakan pengorbanan yang kita lakukan dari hari ke hari.